Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan terus kupas karena selain menarik ini penting tentunya, sangat penting bahkan. Ustadz Muhammad, pada ayat-ayat berikutnya Allah juga mencontohkan bagaimana Luqman ini mengajari anak-anaknya untuk bagaimana dia bermuamalah dengan cara yang paling baik, dengan akhlak yang baik, dan itu menunjukkan bahwa Luqman mengajarkan bahwa zuhud secara pribadi itu tidak cukup. Seingat saya seperti itu, karena kemudian ada kewajiban sosial di dalamnya. Ya, Ustadz Muhammad akan melanjutkan penjelasannya untuk kita coba tadabbur terhadap ayat-ayat dalam surat Luqman ini. Bagaimana Ustadz tentang muamalah yang lebih dalam tadi untuk ayat berikutnya, Pak? Ya, untuk zuhud pribadi ini cukup dalam, Ustaz ya. Cukup berat ini ya. Zuhud itu artinya meninggalkan dunia. Tapi bukan berarti lalu nggak kerja ya. Hanya sholat saja. Umar bin Khattab pernah marah itu. Seorang pemuda sholat mulu di dalam masjid. Nggak keluar-keluar. Tenteng sama umat. Mana usaha? Ya. Nah berikutnya surat Luqman masih melanjutkan, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabat. Wahai anakku, aqimis shalah, dirikan salat ya. Dan berbuatlah yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Kemudian dan bersabarlah ya. Wasbir 'ala ma asabat. Nah, ini yang berat ini. Sabar ini. Banyak orang bilang sekarang sabar itu ada batasnya. Padahal yang benar nggak ada batas. Jadi orang yang bilang sabar itu ada batasnya, keliru. Orang yang bilang sabar itu berbatas, ya hanya sampai di situ dia. Ya. Ayat ini tidak memberikan garis. Dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpamu, sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Masalah sabar ini umum, Ustaz. Tidak mesti dia muslim, tapi yang non muslim pun kadang-kadang bisa terkena radiasi dari sabar ini. Maksudnya gimana nih, Ustaz? Kita jangan sampai kalah sabar sama orang yang bukan muslim. Iya. Nah, artinya kesabaran itu adalah alat yang dipakai untuk kita berbuat baik. Enggak mesti kita berbuat baik itu mendapat tanggapan dari orang itu respon yang positif. Maksud kita baik, orang meresponnya enggak. Apalagi mencegah kemungkaran di zaman yang sekarang. Kita bisa akan berhadapan dengan anak kita sendiri. Mencegah kemungkaran. Kita tahu kalau ini nggak benar kita larang, marah dia. Apalagi ini kita hidup di kehidupan sosial, berinteraksi dengan orang banyak, maka tentu saja yang tidak sama karakter ya, yang satu rumah saja, kadang-kadang kita nggak bisa ngatasi itu, nggak sabar maksudnya, ya. Dan ukuran sabar itu sudah ada di dalam hati. Maaf sedikit saya simpangkan, Ustaz ya. Ali bin Abi Thalib dalam satu peperangan itu masih mampu menerapkan hati yang tenang dalam rangka bersabar. Meskipun Ali itu jago bela diri, mungkin sekarang dari jago silas mungkin ya, jago karate dan sebagainya. Ketika Ali itu bawa pedang,
timbul kesabaran Ali ini dari hati dan tuh musuhnya sampai nanya, Ali kenapa kamu gak jadi libas saya? Kata Ali, iya, pada waktu awal saya mau melibas kamu, itu saya karena Allah. Tapi begitu engkau ludahi aku, setan masuk ada di dalam tubuhku. Aku tekan supaya aku bersabar. Aku gak jadi untuk melibas kamu. Sebab kalau Ali jadi melibas, tambah ngeludahi, tambah mangkel, tambah gak suka begitu ya. Nah, maka setan di situ ikut berperan. Nah, tapi seperti ini, Masya Allah, susah sekali, Ustaz. Sangat jelas penjelasan dari Ustadz Muhammad tadi, bahwa selain kewajiban pribadi dalam taat kepada Allah dalam bentuk ibadah mahdhah, misalkan perintah mendirikan sholat, kita juga diwajibkan untuk mengajak orang lain menjalani kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Akan tetapi kaum muslimin sekalian, tidak cukup di situ. Sebentar lagi Ustadz Muhammad juga akan menjelaskan bagaimana semua itu dilakukan. Ternyata hadis tentang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak itu sangat jelas tergambar dalam surat Luqman ini. Pada ayat berikutnya kita minta Ustadz Muhammad untuk mengupas bagaimana semua itu, muamalah yang tadi disebutkan, itu dijalankan dengan akhlak seperti apa. Ustadz Muhammad, kita juga haus untuk dijelaskan tentang ayat berikutnya, Ustadz. Ini persoalan how to do, persoalan bagaimana dilakukan dengan jiwa akhlak karim yang juga diwajibkan oleh Allah. Kamu silakan. Ya. Jadi ini adalah output dari ayat 13 sampai 17. Allah masih mengharapkan kita ini jadi manusia yang baik ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Ini masih surat Luqman ayat 18. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Masya Allah, melengos. Wala tamshi fil ardi baraha. Jangan engkau membusungkan dadamu di muka bumi. Kemudian Kan boleh bangga terhadap prestasi sendiri, Ustaz. bangga dalam arti apa ini, memberikan contoh kepada yang lain, that's okay ya, masih enggak apa-apa. Tapi bukan sombong. Sombong ini, nah, laki-laki ini melibatkan hati ya. Ada orang beramal karena ngasih contoh. Ini ya, Pak Takmir, saya mau beramal infak di masjid ini 100.000. Dia sebutin tuh 100.000 dalam rangka mendidik orang lain. Oh, Bapak itu ngasih 100.000. Saya yang usaha saya lebih maju daripada Bapak itu, masa saya mau kasih di bawah itu. Nah, ini apa? Tapi kalau saya mengeluarkan uang 100.000 dengan harapan yang lain bisa tahu, apalagi minta ditulis namanya Biar dipuji. ya. Tapi inti dari sombong itu adalah bukan cuma membanggakan diri, tapi menolak kebenaran. Jadi nggak mau tahu ada orang lain benar. Pokoknya saya begini, yang lain biar itu urusannya sendiri. Walaupun dia tahu, ya, dia tahu. Seperti Abu Thalib, paman Nabi, itu dari kecil membimbing Nabi sejak ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Setelah lahir tuh dalam asuhan Abu Thalib pamannya. Nah itu Abu Thalib merasa sangat berjasa. Karena Abu Thalib adalah tokoh bangsa Quraisy. Apa yang terjadi pada waktu beliau akan wafat, tinggal berdua
dengan Nabi, diminta Talib ucapkan syahadat. Satu untuk Allah, satu untukku. Tapi Abu Talib menolak. Tidak Muhammad, bagaimanapun juga engkau keponakanku. Nah, ini menolak kebenaran. Kesombongan ya. Egonya keluar. Jadi kalau kita sombong nggak mesti orang banyak bicara, orang diam pun bisa sombong. Iya, bisa sombong. Dengan sikap itu bisa sombong. Ya. Kemudian kenapa kok sombongnya dimasukkan di sini? Kok tidak riya, kok tidak hal-hal yang lain? Karena sombong ini satu-satunya pakaiannya Allah yang disebutkan di sini. Ini penyakit hati. Adapun pakaian-pakaian Allah yang lain boleh dipakai oleh manusia. Nah, sifat-sifat penyakit hati yang lain, iri hati atau dengki, enggak tercantum di sini. Terus sombong ditulis. Karena Allah itu pencemburu. Enggak mau ada hambanya sombong. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong dan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian satu ayat lagi yang terakhir, Ustaz. Waqsid fi mashyika wa'ubud min sautik. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkan suara. Maksudnya lunakkan suaramu apa sih? Kas tawadhu kita. Sikap tawadhu, sikap rendah hati kita. Bukan rendah diri ya, sikap rendah hati. Kepada orang lain itu enggak merasa kita ada di atasnya, kita selalu ada di bawahnya. Bagaimana sikap tawadhu itu dicontohkan, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, tawadhu itu kalau engkau membuka pintu rumah, lalu engkau lihat orang berjalan, di sana kalau ketemu anak kecil, engkau mengatakan, ya Allah, enak bener yang anak kecil ini. Enggak punya dosa. Enggak seperti aku ini sudah banyak dosa. Kalau dia bertemu dengan orang tua, Masya Allah, ini orang tua, ini orang baik. Dia lebih baik daripada aku. Ini orang lebih banyak umurnya daripada saya, dan amalnya lebih banyak daripada saya. Saya ini orang muda, banyak salahnya. Nah, ketemu orang, mohon maaf ini, orang yang agak sedikit gangguan jiwa, itu pun orang tawadhu juga bisa menempatkan diri. Ya Allah, lebih beruntung dia daripada saya. Karena apa? Hisabnya dia sudah berhenti, sedangkan aku masih terus. Masya Allah. Jadi sikap tawadhu ini menutup dari rangkaian surat Luqman ini sampai ayat 19. Sampai satu makro ini saya baca ini. Kemudian sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Maksudnya orang yang berteriak suaranya lebih buruk lagi dari suara himar, suara keledai. Ini gambaran saja Allah meletakkan bagaimana orang yang sering bicara besar itu dia tidak lebih mentalnya, nggak lebih dari keledai. Karena dia tahu, dia mengakui bahwa besok suatu saat dia akan mati dan tidak berdaya apa-apa. Saya rasa begitu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ini luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini, hari ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita tadabbur surat Luqman mulai ayat 12 ya Ustaz ya? Iya. Sampai 18. Yang luar biasa. Cerita ini seakan-akan hanya petunjuk bagaimana mendidik anak yang dilakukan Luqman. Tapi sebetulnya adalah pelajaran penting bagi kita semua. Pertama, bagaimana kita menegakkan tauhid kita yang tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menghargai orang tua kita. Allah mendetailkan caranya dalam firman Allah sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana orang tidak cukup untuk menjadi baik secara pribadi, tapi juga harus mengajak orang lain pada kebaikan
dan kemudian juga mengingatkan orang lain untuk tidak berbuat kemungkaran. Dan terakhir tadi Ustadz Muhammad menyebutkan bahwa dari rangkaian ayat ini ditutup dengan satu yang sangat indah. Bahkan berjalan dengan menegakkan diri, dengan kesombongan, dan berteriak seperti himar, itu tidak dibenarkan. Artinya Allah menekankan keharusan akhlak karim dalam bermuamalah. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Semoga apa yang disampaikan kepada kaum muslimin ini bermanfaat dan bisa menjadi tuntunan bagi bagaimana mendidik anak dan bagaimana berperilaku secara pribadi sesuai dengan tuntunan Quran. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.